teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Reza, salah satu konsultan di PLUT Kabupaten Sleman, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, salah satu konsultan di bidang pemasaran, Mas Bayu, pernah nerangin tentang apa sih keuntungannya ketika kita menggunakan pemasaran digital. Pemasaran digital itu memang menguntungkan dan pasarnya sangat-sangat luas. Namun, ada namunnya. Pelanggan ini nggak bisa tahu spesifikasi produk kita. Mereka nggak bisa tahu apa yang pengen kita tampilkan dari produk kita. Makanya kita memerlukan suatu gambar atau tampilan yang menarik supaya bisa mendeskripsikan produk kita atau menerangkan produk kita. Nah, seringkali ketika kita mau melakukan gambar atau penarikan video ataupun misalnya suatu image, itu kita seringkali terkendala. Nah, apa sih kendala-kendalanya? Kita akan kupas hari ini dengan materinya pun fotografi. Jadi sebelum kita ngambil gambar, ada baiknya kalau kita itu mengenal dulu peralatan kita gitu. Jadi kalau zaman dulu atau mungkin di bawah tahun 2000-an itu ramai dengan kamera-kamera analog atau SLR, single lens reflector. Terus kemudian setelah tahun 2000-an itu muncul kamera-kamera DSLR atau digital single lens reflection. Jadi ada satu lensa refleksi di dalamnya. Terus kemudian seiring berjalannya waktu muncul lagi namanya kamera mirrorless. Nah, kamera mirrorless ini bedanya dengan DSLR adalah kalau mirrorless itu dia tidak ada reflektornya. Terus kemudian semakin kesini, semakin maju, semakin dekati kita ini zaman sekarang, ini sudah mulai lagi aktif dengan adanya handphone, HP yang memiliki kemampuan foto itu cukup mumpuni, sehingga dia punya kekuatan yang nggak kalah hebat dengan kamera-kamera DSLR. Jadi di sini sebelum nanti teman-teman melakukan kegiatan ngambil gambarnya, kenalin dulu alatnya. Apakah kita mau pakai DSLR ataukah kita menggunakan SLR yang analog, atau kita akan menggunakan handphone sebagai media bantu kita untuk mengambil gambar. Karena setiap alat itu nanti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi untuk kali ini kita akan ngambil materi tentang fotografi, dimana nanti gambar akan kita ambil menggunakan handphone. Nah, di handphone sendiri nanti akan ada dua jenis kamera, ada jenis kamera VGA dan ada jenis kamera yang sudah mulai terbaru. Jadi bahkan sekarang untuk beberapa handphone dia dilengkapi dengan beberapa lensa. Seperti contoh yang saya pegang ini, saya ada 3 lensa. Ada 3 lensa dibantu lagi dengan laser yang bisa, mungkin nanti ada fungsinya sendiri, tidak cuma sebagai penggaris, tapi nanti juga bisa bantu untuk mengatur fokus pada gambar. Karena tadi seperti yang saya janjikan bahwa kita akan mencoba mengambil gambar menggunakan handphone, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya ada pencahayaan. Nanti pencahayaan ini akan dibagi menjadi beberapa kegiatan, akan dibagi menjadi beberapa arah datangnya cahaya. Misalnya cahaya dari depan, cahaya dari belakang, cahaya dari samping, dan cahaya dari atas. Setiap pencahayaan ini nanti akan menimbulkan efek-efek tertentu, di mana efek-efek tersebut itu nanti akan berfungsi untuk menjadi fokus dari objeknya, di mana nanti objek itu sendiri yang akan kita angkat supaya dalam hal ini adalah produk kita yang nanti akan mengangkat ke istilahnya estetikanya, terus kemudian menjadi penekanan dalam gambar tersebut, sehingga nanti masyarakat atau konsumen yang tertarik itu mendapatkan kesan dan apa yang diharapkan dari produk yang kita tampilkan. Terus yang kedua, ruang tajam atau titik fokus. Di sini kita akan mencoba melakukan kegiatan. Jadi seperti, jadi seperti ini. Ketika misalnya saya melakukan titik fokus pada handphone, itu kita bisa melakukan dengan cara menyentuh layarnya agak lama. Nah, nanti setelah menyentuh layarnya agak lama, akan muncul bundaran atau titik fokus, bisa disebut seperti itu. Nah, titik-titik ini kemudian nanti dilengkapi di sampingnya, itu ada tone untuk menaik atau bukan tone, mungkin lebih tepatnya seperti
white balance. Nah, untuk menaikkan dan menurunkan pencahayaan seperti itu. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan titik fokus. Di titik fokus ini juga nanti akan ada keuntungannya, adalah kita akan bisa meningkatkan atau menekankan bahwa gambar atau titik tersebut merupakan bagian yang ingin kita tonjolkan. Kemudian nanti akan ada lagi komposisi warna. Di komposisi warna ini kita akan mempermainkan tentang menggabungkan beberapa warna. Misalnya nanti kita akan menggabungkan antara warna kuning dengan warna putih, warna merah atau warna emas. Bisa juga nanti kita akan menggabungkan warna hitam dengan warna merah. Ketika misalnya gambar warna-warna tersebut digabungkan dan balance, itu akan menghasilkan suatu perasaan yang nyaman dan enak dipandang. Tapi nggak menutup kemungkinan bila nanti seandainya teman-teman itu misalnya melakukan hal yang sedikit eksentrik, misalnya memadupadankan antara warna kuning dengan warna ungu, kemudian di tengahnya ada intermediate atau ada mediator, sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambar-gambar tertentu atau efek-efek yang disesuaikan dengan keinginan yang kita mau. Itu kemudian tadi sudah ruang tajam, kemudian komposisi gambar. Di komposisi gambar ini nanti kita akan tahu mana sih gambar yang misalnya kita mau. Sesimpelnya adalah ketika kita melihat nasi goreng di atas piring dengan nasi goreng hanya nasi goreng di atas piring dengan nasi goreng di atas piring yang kemudian ada kerupuknya dan ornamen-ornamen lain yang pelengkapnya, pasti akan lebih menggugah selera ketika kita ngelihat nasi goreng yang ada kerupuk, acar, dan teman-temannya, ketimbang hanya ada piring, di atasnya nasi goreng, kemudian ada sendok. Kemudian yang terakhir, kita membuat konsep. Sebenarnya bukan yang terakhir, justru ini mungkin bisa di paling awal. Jadi ketika kita ngomongin sebuah konsep, kita tahu, misalnya produk kita makanan atau minuman. Oke, simpelnya minuman ada. Ketika kita ngomongin produk kita minuman, kita nggak akan mungkin mengambil gambar minuman itu dengan efek di belakangnya adalah dalam laut atau gambar ikan. Karena apa? Nggak akan ngeblend. Tapi ketika misalnya produk yang dijual adalah minuman, kemudian kita membuat konsepnya habis olahraga, itu kan jadi masuk akal. Karena orang setelah berolahraga pasti haus. Kalau haus pasti butuh minuman. Ketika minuman yang diiklankan atau yang dimunculkan gambarnya itu sesuai dengan konsepnya, maka kekuatan dari gambar tersebut akan meningkat, sehingga nanti orang lebih tahu, oh kalau saya minum ini sehabis olahraga efeknya segar. Atau misalnya saya sedang melakukan pekerjaan lembur, kemudian ada kopi atau teh. Di situ nanti akan nunjukin, oh kalau saya bekerja kemudian ada minuman kopi atau minuman teh, itu akan membuat saya lebih bersemangat ketika bekerja. Jangan sampai ketika sedang bekerja kemudian di depannya ada ketoprak, kan nggak nyambung. Antara mau makan sama mau bekerja jadi susah. Jadi misalnya kita udah ngambil gambar kan, terus kemudian ada beberapa fitur instan untuk mengedit gambar di handphone sendiri. Jadi dalam ini saya ngambil contoh gambarnya, karena saya hobi minum kopi dan kadang-kadang suka nongkrong sama teman-teman. Kemudian ini saya ambil gambar kopi. Ini ada gambar kopinya. Terus kemudian ada pilihannya. Nanti akan ada beberapa pilihan. Kemudian kalau di HP saya ini. Nah, nanti ada beberapa pilihan, kayak ada mempercantik gambar, potong gambar, filter gambar, terus ada efek langit, ada efek stiker, coret-coret, teks, dan atur yang lainnya. Nah, nanti bisa dengan teman-teman sendiri. Nanti teman-teman sendiri bisa ngecek sendiri. Dia pengennya yang apa sih? Yang paling gampang itu adalah percantik. Nah, percantik ini nanti misalnya apa? Kalau gambarnya makanan, nanti tinggal pilih makanan. Nanti filternya otomatis akan menunjukkan kalau dia pindah ke makanan. Atau bisa juga nanti pakai filter. Nah, di filter ini nanti kita bisa memilih beberapa. Ada yang vivid, ada yang rhodium. Nanti ini akan menghasilkan secara langsung, nanti kelihatan gambarnya apa saja, pengennya seperti apa. Nah, nanti setelah gambarnya dipercantik, kemudian bisa diupload di akun media sosial teman-teman, entah itu nanti Instagram, Facebook, WhatsApp. Terutama di WhatsApp nanti bisa ditampilkan di WA Story dan kawan-kawannya. Bila nanti ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin kita ketahui lebih lanjut, kita bisa belajar bareng-bareng. Monggo datang ke PFUT. Di sini kita ada 5 konsultan, ada konsultan pemasaran, ada konsultan SDM, ada konsultan keuangan, dan juga ada konsultan kelembagaan.
Mohon dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.